Sahabat Salum, ada sukacita, amin. Tos dulu kiri kanannya Bapak Ibu. Kok cantik kali hari ini, kok ganteng kali gitu ya. Haleluya, kita diberkati firman Tuhan pada hari ini dan kita juga diberkati lewat ibadah hari Sabat ini, amin. Ada yang tidak diberkati Bapak Ibu? Semua pasti diberkati, baik lewat lagu pujian tadi, penyembahan tadi, bahkan ketika kita menghidupkan kaki Dian, semuanya pasti ada berkat tersendiri yang boleh kita miliki dalam setiap hidup kita. Kalau ada yang datang sampai pulang nanti belum mendapatkan apa-apa, berarti ada yang salah di orang itu. Cek dulu, ya kan? Kebetulan Dokter Opung udah pulang ya, bisa kian tes swab dulu atau tes rapid. Ya siapa tahu, karena tidak ada yang diterima. Pasti ada entah satu kata yang membuat dia tetap bersemangat, pasti ada. Haleluya. Apalagi kita akan mendengarkan firman Bapak Yahweh di dalam 1 Samuel 18. Mari kita buka Bapak Ibu. 1 Samuel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-6 sampai ayat 9 dulu. Karena ini panjang sebenarnya sampai ayat 30, tapi untuk mempersingkat waktu nanti kita akan mengerti dengan berjalannya waktu. 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, coba angkat tangan yang tanggal lahirnya genap. Seperti saya 22, itu yang genap 2, 4, 6. Oke, itu nanti membaca ayat yang ke-6 ya. Ayat yang tanggal lahirnya ganjil. Yang ganjil itu membaca yang ayat 7. Demikian nanti sampai ayat 9. Amin. Oke, yang genap duluan ya. 2, 3 ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Haleluya, ini mungkin beberapa di antara kita sudah tahu ceritanya. Ini istilahnya seperti pemain sepak bola ya. Daud versus Saul istilahnya. Bagaimana pertandingan Liga Champion yang melawan ini dan banyak hal yang ingin dipertaruhkan. Tetapi di sini saya buat temanya Bapak Ibu, sukses Daud dan jerat Saul. Sukses Daud dan jerat Saul. Kita lihat bagaimana perlakuan Raja Saul pada waktu itu kepada, ya boleh saya katakan tangan kanannya lah, anggotanya lah si Daud ini ya. Belum raja dia pada waktu itu. Tetapi di sini dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-9. Apa dikatakan dalam ayatnya yang ke-9 Bapak Ibu? Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ini terjemahan baru ini dalam catatan Lembaga Alkitab Indonesia agak janggal menurut saya. Bahasa Bataknya janggal itu, bahasa Indonesianya nggak tahu. Ya jadi agak kurang masuk di akal. Tetapi di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan di sini di ayat yang ke-9, sejak hari itu ia, maksudnya Samuel, iri hati kepada Daud. Berbeda kan dari terjemahan baru tadi apa? Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kurang memahami kita sebenarnya bahasanya kan? Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Tetapi kalau di bahasa Indonesia masa kini di terjemahannya dikatakan sejak hari itu Saul itu iri hati kepada Daud. Berarti sebelumnya dia tidak iri hati. Ini ceritanya Bapak Ibu tahu ketika Raja Daud menang atas Goliat. Pasti semua akan kagum. Sedangkan mulai dari situ udah mulai Raja Saul ini. Ya wajar karena dia memang raja pada waktu itu. Bayangkan contoh Bupati Toba ini dialah pimpinan nomor satunya di Kabupaten Toba ini. Tiba-tiba ada anggotanya
entah supirnya, yang pintar berpidato, lebih pintar dia berpidato dari bupati. Pasti dalam hati, wah, jangan-jangan dia nanti bupati ini tahun 2024 ini, gimana ini? Mulai takut dia. Itu yang dialami, itu sebabnya dikatakan dalam ayat 9, sejak hari itu Saul iri kepada Daud. Nah, bagaimana penjelasannya Bapak Ibu? Nah, di dalam Lembaga Alkitab Indonesia ini judul perikopnya dikatakan apa? Saul benci kepada Daud. Ibaratnya saya, Bang Herbert itu benci kepada si ini. Terkesan terprovokasi enggak? Ya, saya melihat judulnya ini seperti provokator. Saya melihat saja, wah, suatu judul yang terdengar provokatif ya di telinga saya. Karena apa? Saul benci kepada Daud dikatakan. Benci, iri, dengki. Kalau bahasa Batak itu hotel ya. Hosom tel elak late itu kalau di bahasa Batak. Kalau di Indonesia kan itu ya itulah. Kalau bahasa Inggrisnya I hate you katanya ya. Aku benci kamu. Itulah yang dikatakan oleh Saul, tetapi tidak diumumkan dalam hatinya. Karena apa? Kenapa saya katakan ketika Raja Saul berkata seperti itu dalam hati, tidak diucapkan didengar orang. Tetapi Bapak Yahweh melihat hati, amin. Sehingga tertulis dalam firman Tuhan. Kapan perasaan benci atau iri hati atau dengki itu dimulai Bapak Ibu? Kapan kira-kira itu dimulai? Saya sendiri pernah iri. Karena melihat saudara saya mungkin lebih berkembang. Pernah saya alami, bukan malaikat kita ini ya. Tapi kita belajar bagaimana sifat Saul pada waktu itu dia menjadi pemimpin. Suatu saat kita menjadi pemimpin enggak? Suatu saat kita akan menjadi gembala. Suatu saat kita akan menjadi dosen dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan kita kalau yang ternyata yang lebih dipakai oleh Tuhan itu adalah di bawah kita? Bagaimana perasaan kita? Apakah kita seperti Saul? Bergemah ya. Saul, gitu langsung gini dia. Nampak kali dia menggebu-gebu. Haleluya. Ya, luar biasa kali sound system kita ini. Perasaan benci, iri hati dan dengki dimulai ketika kita tidak mampu mengelola perasaan kita yang maunya menjadi orang yang lebih dari orang lain. Maunya akulah yang diangkat menjadi ini. Maunya akulah ketua kelas. Maunya akulah yang ini, maunya aku. Yang lain jangan. Ketika diangkat yang lain, dia langsung merasa, alah, apalah ditahu itu. Aku kenalnya itu. Oh, kenalnya aku siapa, opungnya itu siapa, mamaknya itu di kampung. Emangnya kalau kau kenal mamaknya sama opungnya di kampung, langsung kenapa? Kalau sudah waktunya Bapak Yahweh mengangkat seseorang, apa urusan kita? Tinggal kita tunggu bagaimana pengangkatan Bapak Yahweh atas hidup kita, amin. Tidak perlu kita harus mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak perlu kita naik tetapi menginjak orang. Ngerti kan? Kita ingin naik ke atas tetapi kita menginjak orang di bawah. Berapa orang itu? Bahkan kita ayun pula itu kan, patah punggungnya. Dia memang naik tapi punggung kawannya yang apa itu patah. Seperti panjat pinang ya kan. Yang di bawah paling ngeri. Saya masih ingat Pak Tampu itu waktu 17-an. Memang kekar badan Pak Tampu ya. Untung nggak di sini Bapak itu. Yang di atas enak-enakan, yang kurus dapat hadiah, lemparkan langsung gini-gini semua. Yang di bawah bagaimana? Jangan kita seperti itu. Kalau kita naik, biarlah kita naik dan orang lain berbahagia. Amin. Kalau orang lain ada yang tidak setuju dengan kenaikan kita, ini nanti akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hati-hati. Perlu kita tanya Tuhan. Sebenarnya Tuhan benar-benar mengangkat aku atau tidak? Haleluya. Kalau ada yang protes, hati-hati. Ketika kita tidak bisa menerima keunggulan orang lain, disitulah iri hati dimulai. Orang lain unggul. Oh, dia cum laude, nilainya lebih tinggi di kampus Bukit Gibeon. Oh, dia dapat hadiah dari dosen karena ini prestasi yang luar biasa. Dia iri. Alah, yang ininya itu, yang ini. Banyak orang seperti itu. Bukan di sini, di sana, ya. Di sini semua baik-baik, amin. Haleluya. Saya yakin itu baik-baik sekali di sini. Saul benci dan iri hati kepada Daud ketika dia mendengar para wanita dari seluruh kota Israel menyanyi dan menari waktu menyongsong kedatangannya bersama Daud yang habis berperang. Jadi di sini lucu, saya katakan lucu, sifat Raja Saul yang tidak menguasai dirinya. Padahal Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa?
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya yakin pada waktu itu Raja Saul tidak menjaga hatinya, heartnya. Haleluya. Dia tidak menjaga itu Bapak Ibu. Sehingga apa? Kita lihat di ayat 6 ya. Saya akan membacakan. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali. Ini siapa yang kembali? Daud ya. Sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel. Jadi seluruh perempuan yang ada di Israel datang untuk menyambut mereka habis berperang melawan Filistin. Nah, dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Nah, tadi dikatakan siapa yang datang? Daud. Tetapi mereka menyongsong Raja Saul. Saya yakin perempuan-perempuan Israel pada waktu itu tidak ada niatnya untuk menyinggung Raja Saul. Percaya? Saya yakin. Karena apa? Pasti mereka masih menghargai Raja Saul sebagai raja. Dari sini ayat 6 ini kita bisa menyimak dan merenung. Itu menurut tafsiran saya Bapak Ibu. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali, ini Daud kembali sesudah mengalahkan orang-orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Jadi saking senangnya mereka bisa melawan Filistin, disambutlah mereka dengan tari-tarian. Sama seperti kita kalau datang raja, dulu Pak Del Sitorus datang ke sini, dibuat karpet merah ya kan? Ada penyanyi rebana gini-gini, saya tidak tahu pula ya nari tamborin, disambut dengan hangat luar biasa. Tetapi apa yang membuat jengkel Raja Saul Bapak Ibu? Yang membuat perasaan Saul terganggu adalah syair dari lagu yang mereka nyanyikan. Syair itu berbunyi apa? Apa kira-kira syairnya tadi kalau kita baca? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa. Saul beribu-ribu. Masih bisa dihitung? Masih. Tapi kalau sudah berlaksa-laksa tidak bisa. Saya yakin mungkin lagunya dulu, ini menurut tafsiran saya juga, nggak tahu menurut tafsiran Bapak Ibu, mungkin mereka menyanyi lagu ini seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa, gitu kan? Tapi dikatakan apa tadi? Menyanyi berbalas-balasan. Nah, kita nyanyikan dulu ya. Nanti yang dari sini sekali, baru yang dari sini sekali. Amin. Dengan lirik yang menurut tafsiran saya, karena saya yang berkhotbah di sini berarti hak saya ya. Nanti kalau Anda yang berkhotbah di sini, hak Anda sendiri bagaimana? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa, dan di sini 2 3 ya. Yang di sini 2 3, jangan mau kalah. Berlaksa-laksa. Haleluya. Kira-kira itulah lagunya orang Israel itu, yang perempuan itu. Itu menurut tafsiranku ya. Kira-kira itu. Jadi wajar enggak Raja Saul kecewa? Wajar enggak dia iri? Karena apa? Dia sebagai raja diperhitungkan. Ini dikatakan tadi apa? Dia ini ya, kalau saya katakan, dia itu berasumsi. Tahu asumsi? Dia berandai-andai. Karena apa? Kenapa saya katakan berasumsi? Di ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Nah ini kalau sudah dengan sangat, pernah enggak kalian melihat mentor kalian marah dengan sangat? Pernah kan? Apalagi kalau terlambat menyuci piring, terlambat kebersihan, marah enggak? Wah, mengedati, mengamuk darah tinggi. Marah itu aja marah. Apalagi ini raja Israel, pasti dia marah Bapak Ibu. Dikatakan, perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya. Pikirnya, ini kadang manusia ya, pikirku. Kenapa kau tidak mencuci piring? Iya Bu mentor, pikirku jam 4 mencuci piring, ternyata jam 3. Nah, pikirku. Jadi hati-hati dengan pikirku ya. Coba tepuk kiri kanannya, hati-hati dengan pikirmu, bilang. Dikatakan Raja Saul apa? Dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya. Ini pikir dia, belum tentu ini menjadi kebenaran ya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Saya yakin ini dia berkata dalam hatinya sambil bersungut-sungut. Mananya rakyat Israel ini, perempuan-perempuan ini, perempuan pula yang bilang itu. Menari-nari mereka, dibilang Raja Daud
berlaksa-laksa, aku udah berhitungkan beribu-ribu. Dia pasti bersungut-sungut pada waktu itu. Hati-hati, ketika orang lain sudah naik, pasti ada sungut-sungut. Tanpa kita sadari. Jadi mau berubah Bapak Ibu? Haleluya. Ya udah kalau memang orang lain naik aja. Kalau memang ya udah kita tunggu waktunya Bapak Yahweh. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Mungkin kita tidak diangkat di tempat ini, tetapi kita akan diangkat di tempat lain. Mungkin kita diabaikan di kampung kita, dipandang sebelah mata. Alah kau ini keturunan si ini ya, kamu bapakmu dukun 7 keliling gitu ya. Ya terserah mau dukun mau apa kek, yang penting kita anak Bapak Yahweh, itu intinya. Haleluya. Saul merasa kesal dengan nyanyian itu dan mengkaitkan dengan jabatannya yang bisa diambil oleh Daud itu. Jadi dia pasti khawatir, aduh jangan-jangan diambillah nanti posisiku ini. Aduh, kenapa? Dikatakan kalau kita baca ini full sampai ayat 30 Bapak Ibu, Bapak Yahweh itu sudah undur diri. Tahu undur diri? Sudah resign Bapak Yahweh dari hidupnya. Bayangkan kalau seandainya Bapak Yahweh membuat surat resign dari hidup kita. Saya yang bernama Adonai mengundurkan diri dari hati si A, si B, si C. Sakit hati enggak kita? Sakit hati. Itu sebabnya Raja Saul kesurupan. Saya katakan kesurupan dia karena dia ke-10 dikatakan. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Elohim itu berkuasa atas Saul. Roh jahat yang dari Elohim, bukan berarti Elohim itu ada roh jahatnya, tidak. Kita ingat ketika Ayub dicobai. Ya, diizinkan Bapak Yahweh enggak? Jadi bukan berarti kalau dikatakan di sini keesokan harinya roh jahat yang daripada Elohim, berarti dari surga adalah roh jahat langsung ke Saul. Tidak. Tetapi pada waktu itu Bapak Yahweh masih mengizinkan apa? Iblis untuk menguji sebagai ujian. Tetapi apa dikatakan Bapak Yahweh? Namun jangan ambil nyawanya. Masih Tuhan ini. Karena yang berkehendak mengambil nyawa seseorang itu adalah Bapak Yahweh. Haleluya. Tetapi dikatakan dia berkuasa atas Saul sehingga dia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Jadi pas lagi main-main kecapi kesurupan lah ini Raja Saul ini kan. Ya kalian tahu bisa praktekkanlah bagaimana kesurupan. Bisalah ada di pikiran kita kira-kira yang kesurupan itu seperti apa. Gak usah kupraktekkan ya Bapak Ibu. Nanti kalian heboh semua. Ketika Raja Saul sudah kesurupan kerasukan, Saul itu bermain kecapi. Itulah hebatnya bermain kecapi ya kan. Dengan gendang kupuji dengan kecapi trededededeng gitu kan. Hantu semua mau setan apapun itu, kuntilanak, begunur, genderuwo, sundel bolong semuanya akan lari. Haleluya. Itu sebabnya ketika kita bermain gitar, bersyukurlah Anda yang bisa bermain gitar, maka setan akan lari. Haleluya. Raja Daud dikatakan di sini dia bermain kecapi. Walaupun dia sudah bermain kecapi, Saul melemparkan tombak itu. Ada tombaknya, namanya raja, dia ingin melemparkan supaya tertusuklah itu si Daud itu katanya ya. Dikatakan lagi di ayat 11 apa? Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya. Nah ini dia, berasumsi lagi enggak dia? Dia berasumsi lagi karena pikirnya. Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ibaratnya ini pertandingan ini karena udah kesal Raja Daud, ingin ditombaklah dia, ingin dilempar pakai panah atau pakai apa lah itu, pakai lembingnya, tetapi ditangkis. Tahu tangkis ya? Enggak kena, mungkin gitulah Raja Daudnya. Oh enggak kena, sampai dua kali. Akhirnya dia menyerah. Nah cara apa lagi yang dibuat dia? Ada putri Raja Saul ini dijodoh-jodohkan ke Daud. Niatnya bukan supaya menjadi menantu yang baik, tidak. Supaya apa? Supaya hancurlah ini si Raja Daud ini, si Daud ini katanya. Dulu dia belum raja, si Daud ini. Kubuatlah dia di barisan paling depan. Nah ini kalau kita baca, kalau saya renungkan sifatnya Saul ini, sudah dengkinya, irinya sudah sangat panas sehingga dia berencana supaya ini tetap mati. Dibuat dia, ini kalau dulu masa-masa peperangan, dibuatlah barisan depan Daud ini. Supaya apa? Asa hatok mati, biar cepat mati katanya ya. Biar cepat mati ini di barisan depan aja ini katanya. Tetapi hebatnya Raja Daud, karena dia diberkati Bapak Yahweh, dia menang. Mau di barisan manapun dia ditaruh, dia menang. Bapak Yahweh kalau sudah menyertai hidup kita, kemanapun kita melangkah, pasti berkemenangan. Amin.
Pasti akan dilihat Bapa Yahweh, pasti akan dimuliakan oleh orang-orang. Bapa Yahweh akan dipermuliakan lewat hidup kita. Dan orang-orang akan diberkati lewat pelayanan kita. Wah, luar biasa ya, luar biasa pelayananmu. Aku diberkati, Bapa Yahweh memberkati. Aku semakin mengenal Tuhan lewat hidupmu. Wah, luar biasa kalau ada pelayanan seperti itu Bapak Ibu. Nah itu yang dikatakan ya. Dikatakan baiklah aku menancapkan. Jadi Raja Saul ini ingin membunuh Daud. Sampai berbagai cara dia menjuruh-juruhkan ke putrinya. Ada yang namanya dicatat di sini si Merab, ada yang si Mikal. Akhirnya dia jadi sama si Mikal. Daud ini jadilah mereka. Udah. Jadi niatnya Raja Saul ini ingin membunuh dia. Tetapi kita sekilas agak maju ke depan Bapak Ibu. Pernah enggak Raja Daud memperlakukan seperti ini? Siapa orang yang dibuat dia masuk ke barisan yang pertama agar cepat mati, supaya istrinya menjadi miliknya? Uria. Jadi agak maju dulu kita ke depan, karena Raja Saul memperlakukan Daud seperti itu enggak. Tetapi masalahnya dia tetap menang karena Bapa Yahweh menyertai hidupnya. Raja Daud pada waktu itu dia sudah raja, memperlakukan Uria. Supaya apa? Demi mendapatkan istrinya. Udah buatlah biar mati itu, ke depan lah buat. Ya pasti matilah, barisan terdepan dia pasti mati. Dapatlah istrinya. Terlepas dari itu semuanya, itulah sifat manusia. Haleluya. Makanya kita tidak bisa percaya. Kita katakan dia musuh kita pada hari ini. Setahun ke depan, beberapa bulan ke depan, entah itunya sahabat kita. Haleluya. Kita katakan, oh kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kan ada lagunya kan? Seperti mentega dengan roti, gitu kan? Mungkin itu kata kita pada saat ini. Tetapi hati-hati, besok-besok atau setahun lagi, itu yang akan menghancurkan hidup kita. Sama seperti Raja Daud. Dia ingin dijatuhkan oleh Raja Saul pada waktu itu. Tetapi puji Bapa Yahweh, dia menang. Karena Bapa Yahweh menyertai dia. Tetapi dilakukannya juga kepada Uria. Uria memang pada waktu itu tidak diberkati Tuhan, sehingga dia kalah, langsung mati. Mati di tempat lah dia istilahnya. Gugur di medan pertempuran. Bahagialah dia. Udah mati si Uria. Udah, oke, istrinya sama aku. Hati-hati, jangan sampai kita ingin mengambil apa? Istri orang. Haleluya, atau suami orang. Yalah di sana lah itu, kalau ada pun orang ketiga di sana lah itu, amin. Di sini semuanya baik-baik. Bapak Yahweh berfirman harus satu sampai mati, harus satu, amin. Harus satu, amin. Oh. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika seorang tidak mengelola perasaan sombongnya dan dia merasa tidak aman atau yang biasa dibilang insecure ya, di saat itulah perasaan iri hati mulai berkembang. Jadi perasaan ini dibiarkan bahkan ditanamkan dalam hatinya bahwa akan melahirkan tindakan-tindakan yang sadis dan yang keji, yaitu pembunuhan. Hati-hati ketika kita iri terhadap teman kita yang satu asrama, yang satu pekerjaan. Sifat membunuh di sini dikatakan firman Tuhan dalam perjanjian baru apa Bapak Ibu? Dengan kita benci aja sudah membunuh di hadapan Tuhan. Jadi jangan benci, amin. Haleluya. Kalau yang suami istri boleh benci, benar-benar cinta. Haleluya. Katakan kepada kiri kanannya, jangan benci aku ya. Haleluya. Perlu kita tahu juga Bapak Ibu, masih banyak lagi waktu kita karena masih sebentar. Kita masih dalam topik pembahasan siapa tadi? Sukses Daud dan jerat Saul. Jadi Raja Daud sukses enggak pada waktu itu Bapak Ibu? Sukses dia mengalahkan Goliat. Bayangkan Bapak Ibu, kita katakanlah itu di siapa yang suka nonton Smackdown di sini? Tahu Rey Mysterio? Pendek kan? Pendek dia pakai topeng. Ibaratkan itulah Raja Daud. Bikso, tahu bikso? Itulah Goliat. Tapi biksonya enggak pakai satu kaos itu, enggak. Biksonya kita bayangkan dia pakai pakaian perang, besi lah istilahnya. Bayangkan dengan alih-alih kalau kayak sekarang itu ketapel dengan batu yang kecil bisa masuk di sela-sela besi itu. Kalau bukan Bapak Yahweh yang menjadikannya, siapa lagi Bapak Ibu? Apa dikatakan Raja Daud kepada Goliat pada waktu itu?
Engkau datang dengan lembing, dengan pedang dan lain sebagainya. Aku datang dengan nama Yahweh. Ya, dia datang hanya membawa nama Yahweh, tetapi mujizat terjadi. Dia bisa langsung tak mati pada waktu itu. Tapi mulai dari situ juga Saul sudah melihat, wah hebat kali ini, pendeknya ini, apanya ini, cungkringnya ini, mungkin gitu lah dulu ya. Karena kita lihat umur Raja Saul dengan Daud jauh berbeda. Itu sebabnya borunya, anaknya itu dijodohkan ke Raja Daud. Jadi saya melihat bagaimana proses Raja Saul ini benci dan iri kepada Daud sangat luar biasa, sudah berkepanjangan. Sampai kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya, kejar-kejaran enggak mereka? Kejar-kejaran Bapak Ibu. Bahkan Alkitab mencatat 2 kali Saul bersama 3.000 prajurit pilihan memburu Raja Daud. 2 kali dia. Bayangkan 3.000 prajurit pilihan. Ibaratnya itu kalau TNI biasa-biasa ya. Kalau dia masih pangkatnya apa itu? Mulai entah Kop atau Propos atau apa lain sebagainya itu masih. Tapi kok udah Kopassus, komandan pasukan khusus, kita semua Kopassus enggak? Iya, saya yakini kita Kopassus, komandan pasukan Kristus Hamasya. Haleluya. Dikatakan di sini bahwa prajurit pilihan itu ada 3.000 orang untuk mengejar Raja Daud, tetapi tidak dapat. Saking irinya, saking ingin membunuhnya, berbagai cara pun dibuat untuk menjatuhkan orang. Hati-hati dengan sifat yang seperti ini. Sebenarnya perasaan iri hati yang tidak ditanggulangi akan tetap bercokol, akan tetap ada sampai kita menutup mata. Kalau memang itu tidak kita buang pada hari ini, pada saat ini, jadi marilah kita buang. Amin. Maunya kita buang Bapak Ibu. Apa yang ada pada kita sekarang, ya kita syukurilah. Baguslah kalau ada teman kita yang diangkat. Baguslah kalau misalnya ada saudara kita yang atau keluarga kita yang lebih tinggi titelnya dari kita. Bersyukur enggak kita? Bersyukur. Dan bersyukur juga, jangan sombong kalau Anda bisa kuliah, saudara-saudaramu tidak bisa kuliah. Mungkin ada abang kita, adik kita dari keluarga kami, hanya aku yang kuliah Bapak Ibu. Semuanya S3-nya tamaknya. SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Ya. Jadi kita harus bersyukur enggak usah menyombongkan diri. Jangan pulang nanti tahun baru ke rumah, mentang-mentang udah evangelis, ya kan, yang baru wisuda ini, evangelis, ada gelar di depan. Menyombongkan diri, tidak usah kita seperti Saul pada waktu itu. Sehingga kita tidak diurapi Tuhan nantinya. Jangan biarkan perasaan iri hati bercokol dalam hati kita, amin. Apalagi membiarkan dan melahirkan tindakan yang keji. Saya katakan tindakan yang keji. Karena apa? Bagaimana supaya dia jatuh? Jangan sifat kepiting. Mungkin sudah pernah saya bahkan di sini ya. Pernah enggak yang sifat kepiting itu tahu sifat kepiting? Yang ada orang Vietnam berburu kepiting. Jadi dia buat di satu ember, embernya itu tidak ditutup. Sehingga tengah malam kepitingnya itu mau naik, ya kan? Mau keluar, ada beberapa kepiting, katakanlah 10 kepiting. Udah ada di ujung ember itu, kawannya yang di bawah ditariknya lagi. Itulah sifat kepiting. Tidak suka dia orang lain naik. Kalau bisa dijatuhkan, tarik langsung, mau celananya yang dapat, mau bajunya, mau kakinya, tarikkan aja, mau jatuh situ. Hati-hati, jangan menjadi sifat kepiting, amin. Tapi kalau makan kepiting juga nggak bisa ya. Torah. Walaupun sebenarnya enak katanya. Tapi jangan menjadi sifat kepiting Bapak Ibu. Nah kesimpulannya adalah saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Haleluya. Saya sering katakan asal khotbah pasti saya akan singgung ini. Yang main musik belum tentu bisa nyanyi. Yang nyanyi belum tentu bisa main musik. Ada yang kedua-duanya nggak bisa. Dia nggak bisa musik, nggak bisa nyanyi. Ada dua-duanya yang bisa. Dia bisa nyanyi sambil main musik, itu lebih keren. Tapi belum tentu dia bisa nyuci piring. Tapi yang lain bisa ahli nyuci piring. Ada orang nggak ahli nyuci piring, itu piring kita itu yang seperti ini, bisa dia hanya nyuci yang di belakang nggak dicuci, hitam-hitam. Udahlah nggak dilihatnya itu, misi gitu, alasannya misi, ya kan? Tapi karena malas. Jangan seperti itu. Kita semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak perlu saling menjatuhkan seperti kepiting tadi atau seperti Raja Saul. Amin. Saya katakan Raja Saul pada waktu itu sifatnya seperti sifat kepiting. Dia jalan aja dia bagaimana? Menyampingkan kepiting.
Ketika kawannya udah naik mau dijatuhkan lagi. Jangan sifat seperti itu. Ingat bahwa semua diperdulikan oleh Bapa Yahweh. Pedulinya Bapa Yahweh kepada kita. Haleluya. Bukan hanya kepada kita, oleh karena kita, keluarga kita mendapat berkat. Bapa Yahweh sangat baik. Saya katakan baik kenapa? Diperdulikan. Mungkin kita di sini tidak mendapatkan apa-apa seperti materi, tetapi Bapa Yahweh memberkati saudara kita, abang-abang kita, adik kita, kakak kita yang bekerja di luar sana. Diberkati dia dalam pekerjaan, sehingga dikirimlah kita setiap bulan. Haleluya. Bahkan ada ini yang kiriman siswa yang lebih banyak dari gaji staf-staf ini. Harus bersyukur, amin. Haleluya. Ya kok pelan kali haleluyanya. Kalau udah dibahas soal ini agak susah memang. Ya kan? Sama kayak dibilang Bang Janter, ini apa? Sarangeo. Cinta kan? Cinta nggak berjalan kalau nggak digoyang, digosok. Kefe gitu. Ya. Jadi kalau udah dibahas soal uang semua diam. Karena memang uang tidak pernah bersuara. Ada itu banyak. Udah banyak kirimannya, tapi ketika udah jumpa, udah tahu stafnya gajian, hehe, bakso. Ayo ke Simpang. Ke rekod gitu kan. Itu contoh, itu di sana, di mahasiswa sana itu sama stafnya. Di sini baik-baik semua ya kan? Mana ada yang kayak gitu di sini? Haleluya. Mana ada yang ngaku? Semua kita berharga di hadapan Elohim, amin. Jadilah Raja Daud masa kini, haleluya. Walaupun dia punya kesalahan, itu menunjukkan bahwa setiap manusia punya kesalahan. Walaupun dia punya kejahatan juga pada waktu itu, dia menyuruh Uria masuk ke barisan terdepan supaya dia mendapatkan istrinya. Tetapi itu terlepas dari itu, dia minta ampun, minta maaf enggak dia? Sampai berpuasa dia, sampai guling-guling dia, kalau istilahnya bahasa sehari-hari, guling-gulinglah dia untuk minta maaf kepada Tuhan. Tetapi Raja Saul tidak, dia membiarkan dirinya dirasuki oleh roh jahat. Sehingga apa? Akhir hidupnya juga ya gitulah, tak terceritakan lagi. Jadi mau pilih mana Bapak Ibu? Daud apa Saul? Jangan nanti pula, nah itulah. Ya, saya lihat wajah-wajah sukacita semuanya, wajah-wajah penuh pengharapan, amin. Raja Daud, sukseslah seperti Raja Daud dan jangan terjerat seperti Raja Saul. Haleluya. Demikianlah firman Bapa Yahweh, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita boleh belajar bagaimana kisah Raja Daud dan Raja Saul ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa kita boleh belajar pada kesempatan hari ini.